warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Saya Zumratus Solihah Fauzan. Di sini akan menemani kalian dalam 1 jam pelajaran. Nah, teman-teman, yang kemarin sudah Ibu kasih tugas, hari ini adalah pengumpulan dari tugas rumah kalian ya. Silahkan teman-teman kumpulkan di meja Ibu di sini. Monggo. Ibu hitung sampai Ibu tunggu sampai 5 menit lagi. Habis ini Ibu mulai pelajarannya, nggih. Iya, taruh di situ, Nak. Nggih. Bentar. Baik, pada hari ini sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai segala sesuatu dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, saya pimpin doanya, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, saya absen terlebih dahulu sebelum kita berlanjut mengetahui apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Baik, Anindya Puspita hadir. Oke. Ramadan hadir. Siska Ardianti sudah hadir. Andika hadir. Untuk yang lain, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada. Baik, alhamdulillah. Pada hari ini kita akan mempelajari sesuatu tentang Indonesia. Apa perbedaan dari geografis, astronomis, dan geologis? Mari kita simak di pelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas letak dan luas Indonesia. Dalam pembelajaran kali ini, diharapkan teman-teman bisa menjelaskan tentang letak geografis Indonesia. Yang kedua, teman-teman bisa menjelaskan tentang letak astronomis Indonesia. Dan yang ketiga dan terakhir, teman-teman bisa menjelaskan letak geologis dari Indonesia sendiri. Letak suatu tempat yang ada di atas permukaan bumi tidak hanya menentukan posisi tempat tersebut di antara tempat lainnya. Agar dapat dipahami, Ibu kasih contoh ya. Nah, jika suatu tempat berada di daerah pesisir atau dekat dengan pantai, maka dapat kita ketahui karakteristik dari tempat tersebut adalah terletak di dataran rendah, kemudian memiliki suhu yang cukup tinggi atau yang cukup panas. Kemudian di tempat tersebut rata-rata atau mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, letak Indonesia sendiri berarti apa? Ada yang mau jawab? Iya, apa? Benar, tempat keberadaan wilayah Indonesia di atas permukaan bumi. Kemudian selanjutnya ada beberapa pembagian letak Indonesia. Ada yang bisa jawab atau yang mau jawab dari teman-teman semua? Ya, Andini? Oh, tidak bisa. Ramadan? Bisa? Monggo. Ya, yang pertama itu ada letak astronomis. Kemudian yang kedua itu ada letak geografis. Dan yang terakhir ada letak geologis. Nah, luas Indonesia kurang lebih 1/3 dari luas Indonesia sendiri merupakan daratan. Dan 2/3 dari luas Indonesia terdiri dari lautan atau perairan.
Nah, di sini luas Indonesia di daratan kurang lebih 1.919.440 km persegi, dan sedangkan luas yang dimiliki Indonesia di lautnya sekitar 3.273.810 km persegi. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang letak astronomis. Nah, letak astronomis ini adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Nah, di sini garis lintang ini digunakan sebagai patokan wilayah iklim Indonesia. Nah, Indonesia tersendiri terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai negara yang beriklim tropis dengan ada 2 musim. Yang pertama adalah musim kemarau dan yang selanjutnya adalah musim hujan. Dan garis bujur. Nah, garis bujur di sini merupakan garis hayal yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Nah, kalau tadi garis lintang itu mempengaruhi iklim dari suatu wilayah atau negara. Nah, kalau garis bujur ini apa dampaknya di negara kita? Nah, garis bujur berdampak terhadap penentuan waktu yang ada di negara kita. Nah, sedangkan garis bujur 0 derajat ini terletak di kota Greenwich ya. Kemudian di Indonesia sendiri memiliki 3 pembagian waktu. Yang pertama itu ada WIB atau waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua ada WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Dan yang terakhir ada WIT. Nah, WIT ini singkatan dari waktu Indonesia bagian timur. Dan di sini dapat kita simpulkan bahwa pengaruh dari letak astronomis Indonesia mempengaruhi yang pertama, Indonesia beriklim tropis. Nah, di sini iklim tropis di sini maksudnya adalah Indonesia hanya memiliki 2 musim. Yang pertama ada musim kemarau dan yang kedua ada musim penghujan. Kemudian yang kedua ada memiliki curah hujan yang tinggi serta kelembapan yang tinggi pula. Nah, akibatnya di sini Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas dan dengan segala potensi dari hutan tersebut. Kemudian yang ketiga ada pemanasan matahari yang langsung sepanjang tahun. Di sini dengan temperatur rata-rata sekitar 27 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, panjang waktu siang dan malam relatif sama dan tetap dalam sepanjang tahunnya. Di sini kan kita bisa tahu ya, kalau biasanya terbit matahari itu sekitar hampir mepet-mepet jam 6. Kemudian terbenamnya matahari juga sekitar hampir mepet-mepet jam 6. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa siang dan malam di Indonesia ini sangat teratur atau seimbang. Dari keduanya bisa ditentukan bahwa 12 jam untuk waktu siang dan 12 jam lagi untuk waktu malam. Yang kelima ada wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 waktu. Yang tadi sudah Ibu jelaskan. Yang pertama itu adalah WIB atau waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua adalah WITA, WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Dan yang terakhir ada WIT atau waktu Indonesia bagian timur. Kemudian waktu Indonesia bagian barat atau WIB. Nah, WIB ini terdiri dari berbagai wilayah. Yang pertama itu ada Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil yang berada di di sekitar pulau tersebut. Kemudian yang kedua adalah WITA. WITA ini terdiri dari wilayah
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, serta Kalimantan Timur, kemudian Pulau Sulawesi dan seluruh pulau kecil yang ada di sekitar pulau-pulau tersebut. Kemudian yang terakhir ada WIT atau Waktu Indonesia Bagian Timur. Nah, waktu ini ada di Kepulauan Maluku, kemudian ada di Papua, kemudian Papua Barat, dan pulau-pulau kecil yang ada di. Nah, selanjutnya adalah letak geografis. Nah, letak geografis di sini berarti letak suatu daerah atau negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi atau posisi daerah tersebut dibandingkan dengan posisi daerah lain. Nah, di sini secara geografis Indonesia diapit oleh dua benua besar. Yang pertama adalah benua apa? Benua Asia. Kemudian yang selanjutnya adalah benua Australia, benar. Nah, yang benua Asia ini terletak di bagian barat Indonesia. Kemudian, yang benua Australia ini terletak di bagian tenggara Indonesia. Kemudian, Indonesia juga diapit oleh dua samudra. Yang pertama adalah Samudra Hindia, kemudian ada Samudra Pasifik. Nah, benar. Kemudian, Samudra Hindia ini terletak di bagian barat dan selatan, serta Samudra Pasifik ini terletak di sebelah timur laut dari Indonesia. Nah, kemudian batas geografis Indonesia. Mari kita sebutkan. Yang pertama, di bagian utara ada Selat Malaka, kemudian Malaysia Timur, serta Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi, kemudian Samudra Pasifik. Nah, yang selanjutnya di bagian timur nih, Indonesia berbatasan dengan negara apa? Ya, dulu negara ini merupakan termasuk dari negara Indonesia sendiri, tetapi dia memisahkan diri karena ada konflik yang terjadi. Nah, negara tersebut dinamakan Papua Nugini. Kemudian di sebelah timur juga Indonesia juga berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sedangkan di bagian selatannya mohon maaf ya, Ibu agak kurang enak badan pada hari ini, jadi agak sedikit terganggu kesehatannya. Nah, di bagian selatannya Indonesia berbatasan dengan Laut Arafura. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin pada hari ini Ibu kurang fit. Baik, kita lanjutkan untuk memaksimalkan waktu yang ada. Di bagian selatan, yang pertama tadi berbatasan dengan Laut Arafura, kemudian yang kedua berbatasan dengan Laut Timur-Timur, kemudian yang terakhir di bagian selatan Indonesia juga berbatasan dengan Samudra Hindia, benar sekali. Dan sedangkan yang di bagian barat nih, bagian barat ini Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang apa saja pengaruh dari letak astronomis di Indonesia. Selanjutnya, kita harus juga mengetahui apa saja pengaruh dari letak geografis di Indonesia sendiri. Yang pertama adalah wilayah Indonesia beriklim laut. Nah, di sini mengapa Indonesia beriklim laut? Karena Indonesia sendiri adalah merupakan negara kepulauan yang rata-rata atau keseluruhan dari wilayah Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau, baik itu pulau yang besar-besar, kemudian pulau yang kecil-kecil. Nah, selanjutnya yang kedua ada memiliki iklim musim. Nah, di sini dipengaruhi oleh angin. Nah, angin apa yang mempengaruhi iklim musim di sini? Ada angin muson. Nah, angin muson ini berhembus 6 bulan sekali, dengan setiap 6 bulan ini berganti arah. Kemudian yang ketiga adanya udara yang selalu lembab karena mengandung uap air atau hujan. Nah, ini kan biasanya ya awan-awan itu kalau mau hujan itu
mendung gitu ya katanya orang-orang. Nah, ini awan yang seperti ini secara biologisnya itu dia ini mengandung uap air. Kemudian yang ketika uap air ini berkerumun dan awan ini tidak bisa menampung lagi, kemudian terjadi hujan. Yang selanjutnya ada Indonesia itu berada di daerah tropis dengan panas yang merata di sepanjang tahunnya. Nah, ini adalah suatu faktor mengapa aktivitas pertanian Indonesia ini sangat subur atau sangat menguntungkan. Di sini karena adanya daerah tropis, sehingga tanaman-tanaman yang ada di Indonesia memiliki kandungan air yang cukup. Kemudian yang terakhir di sini ada kaya akan sumber daya alam. Nah, teman-teman di sini banyak kan yang tahu tentang sumber daya alam di Indonesia ini apa saja. Contohnya yang pertama, tambang. Nah, tambang ini banyak sekali di Indonesia. Ada yang tambang timah, mulai dari timah, kemudian batu bara, kemudian ada lagi emas dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam ini bukan hanya di kayak timah saja, ada di sumber daya alam yang hayati atau yang hewani. Nah, mengapa Indonesia bisa disebut juga dengan tanah surga? Karena dari faktor-faktor yang tadi Ibu sebutkan, bahwa banyak sekali sumber daya alam yang berada di Indonesia sendiri. Maka dari itu Indonesia layak dijuluki sebagai tanah surga. Ada yang bisa menyanyikan lagu Kolam Susu? Nah, lagu Kolam Susu ini bagus sekali teman-teman maknanya. Ada yang mau maju untuk menyanyikan? Ya? Dinda, maju, monggo Dinda. Ya. Teman-teman monggo didengarkan nggih, temannya mau nyanyi Kolam Susu nih. Sekali-kali teman-teman juga harus refreshing agar otak selalu fresh dan bisa menerima pelajaran di setiap harinya. Oke, Dinda silahkan nyanyikan, Nak. Ya, Ibu bantu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sudah cukup. Ya. Nah, selanjutnya adalah pengaruh letak geografis terhadap keadaan penduduk dan kekayaan alam di Indonesia. Nah, yang pertama ini ada letak negara yang relatif dekat dengan negara-negara lain. Kan tadi sudah kita bahas bahwa Indonesia memiliki batas-batas yang lumayan banyak sekali berhubungan dengan negara-negara lain. Contohnya dekat dengan Singapura, dekat dengan Malaysia dan lain-lain. Nah, di sini Indonesia dapat dengan mudah melakukan kerjasama dari negara Indonesia sendiri dengan negara lain karena dekatnya perbatasan Indonesia sendiri. Namun tak jarang ada beberapa negara yang sedikit memiliki konflik dengan Indonesia karena mungkin ada permasalahan perbatasan wilayah dan lain-lain. Kemudian yang kedua di sini, Indonesia merupakan jalur lalu lintas perdagangan internasional. Nah, makanya karena letak yang strategis ini, yaitu di antara dua samudra yang tadi, maka Indonesia sendiri menjadi lalu lintas internasional, perdagangan internasional. Nah, yang ketiga adalah Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman baik dari flora, fauna, serta keuntungan politis. Karena letaknya di antara dua samudra ini, dua benua ini, yaitu benua Asia dan Australia, ini mempengaruhi hewan-hewan yang ada di Indonesia juga. Nanti mungkin kita bahas di lain kali nggih untuk pembagian macam-macam hewan atau jenis dari hewan tersebut. Selanjutnya yang keempat di sini Indonesia adalah dipengaruhi oleh kebudayaan asing. Nah, kita bisa melihat dari bahasa kita sehari-hari ya. Contohnya kayak kita bilang
bersyukur. Bersyukur ini berasal dari kata bahasa Arab loh, teman-teman. Atau bisa disebut dengan kalau bahasa Arabnya syakaro yashkuru. Nah, di sini ini bahasa Arab ini diserap oleh Indonesia karena ya tadi dipengaruhi dari kebudayaan asing. Nah, kenapa kebudayaan asing ini bisa melekat di negara kita? Karena dulunya perdagangan yang luas sehingga adanya pedagang dari Arab yang kemudian mendatangi Indonesia untuk berdagang. Nah, dari sana mungkin ada penyerapan bahasa sehingga Indonesia lumayan banyak menyerap kata bahasa Arab seperti itu. Nah, selanjutnya ada letak geologis Indonesia. Letak geologis sendiri bermakna adalah letak suatu wilayah yang berdasarkan struktur batuan yang ada pada bumi wilayah tersebut. Nah, di sini kita akan membahas apa saja sih batuan yang menyusun bumi Indonesia atau yang ada di bumi Indonesia ini. Yang pertama adalah Indonesia merupakan dari 2 buah rangkaian pegunungan besar di dunia. Yang pertama itu adalah rangkaian pegunungan Mediterania. Kemudian yang kedua, Indonesia ada rangkaian pegunungan Sirkumpasifik. Nah, di sini maka dari itu banyak sekali ditemukan pegunungan yang gunung-gunung yang aktif. Contohnya seperti Gunung Merapi, Semeru, Bromo, dan lain-lain yang sudah kita ketahui. Nah, di sini adanya gunung-gunung ini juga disebabkan oleh rangkaian pegunungan tersebut. Kemudian yang kedua, Indonesia terletak di pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Eurasia, dan yang ketiga adalah lempeng Pasifik. Nah, dari kedua pengaruh dari adanya letak geologis ini, Indonesia rawan terjadi adanya fenomena alam. Contohnya ya seperti gempa bumi, baik itu vulkanik atau yang disebabkan oleh adanya gunung berapi yang meletus, baik akibat adanya pertabrakan lempeng yang ada di bumi Indonesia. Nah, di sini bencana alam ini ada karena Indonesia juga merupakan ya tadi yang pertama memiliki rangkaian pegunungan besar dunia, kemudian dikelilingi atau dilewati oleh lempeng litosfer. Kemudian yang ketiga adalah Indonesia terletak di 3 daerah dangkalan, yaitu yang pertama dangkalan Sunda, kemudian ada dangkalan Sahul, dan yang terakhir daerah laut pertengahan Australia dan Asiatis. Kemudian Ibu akan membahas pengaruh dari letak geologis Indonesia sendiri. Nah, yang pertama, banyak dijumpai bencana-bencana alam. Seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan, karena Indonesia itu dilewati oleh rangkaian pegunungan aktif, kemudian juga dilewati oleh lempeng litosfer, maka Indonesia sendiri rawan terjadi bencana alam. Bencana alam yang biasanya ada di Indonesia karena adanya tadi itu, adanya rangkaian pegunungan, kemudian adanya lempeng tektonik. Ini ada bencana gempa bumi ya yang pertama, kemudian adanya tsunami, kemudian adanya gunung meletus, mohon maaf ya. Kalau gunung-gunung ini meletus juga memiliki baik ada dampak positifnya atau dampak yang negatif. Dampak positifnya ini membuat lahan atau pertanian Indonesia ini menjadi lebih subur. Kemudian dampak negatifnya adalah merusak pemukiman warga karena adanya debu vulkanik ini. Dari rumah-rumah warga itu akan hancur ya, karena
dari lava pegunungan ini yang menerjang seluruh penduduk. Apabila suatu pegunungan aktif yang eh, meletus, maka akan menyebabkan pemukiman penduduk ini eh, menjadi rusak karena diterjang lava yang panas itu, sehingga seluruh pemukiman penduduk mungkin bisa rata karena diterjang lava tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Teman-teman dimohon untuk selalu jaga kesehatan ya, karena sekarang musim hujan, jadi mungkin ada teman-teman yang agak rentan dengan kalau kena air hujan kemudian agak demam dan lain-lain. Mohon selalu jaga kesehatan dengan selalu membawa payung sebelum hujan nggih. Jadi teman-teman ini Ibu minta untuk mengerjakan tugas di halaman 98. Nah, tugas ini dikerjakan secara individu ya, dan tidak boleh menyontek. Karena ini merupakan latihan untuk memahami pelajaran-pelajaran yang tadi sudah kita pelajari. Nah, kemudian pelajaran ini nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nanti bertemu lagi di hari Rabu. Jangan lupa belajar, selalu tingkatkan semangat belajar teman-teman. Kalau nanti semisal ada yang kurang bisa dipahami, bisa langsung kabari Ibu, tanyakan kepada Ibu, atau tanyakan kepada temannya yang dianggap sudah lebih mampu untuk memahami nggih. Jadi jangan malas untuk belajar, karena belajar ini akan berdampak besar bagi kehidupan teman-teman di masa mendatang. Karena nih, Ibu ada sedikit nasihat nggih. Man aradad dunya fahuwa bil ilm, wa man aradal akhirah fahuwa bil ilm, wa man aradahuma fahuwa bil ilm. Nah, di sini artinya barang siapa orang yang menginginkan dunia, maka bagaimana cara mencapai dunia ini? Maka teman-teman harus belajar juga bil ilm, dengan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini didapat dari mana? Ilmu pengetahuan ini didapat dari belajar dengan baik, karena semua orang ini adalah guru ya. Barang siapapun yang memberi kita ilmu itu bisa disebut dengan guru. Maka dari itu mari tingkatkan semangat belajar. Kemudian tadi juga ada waman arodal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat juga harus belajar, karena dengan siapapun yang menginginkan akhirat ini harus bil ilm, dengan ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, baik itu dunia maupun akhirat, maka teman-teman juga harus belajar. Semangat belajarnya, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Ibu tunggu minggu depan dengan tugas yang sudah selesai dan kemudian dikumpulkan kepada Ibu. Mungkin akhir pelajaran ini Ibu mohon maaf apabila dari awal pelajaran sampai akhir terdapat banyak sekali kesalahan yang teman-teman dapatkan, baik secara perilaku Ibu atau dari perkataan yang Ibu sampaikan kepada teman-teman. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.